SMK Sentra Bangsa, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Miss Tiwi ya di devotion kita pagi kali ini. Ya, kita sudah di bulan Desember, dimana di bulan Desember ini kita akan merayakan hari yang sangat istimewa. Apa itu? Betul, kita akan merayakan hari Natal. Nah, Miss Tiwi akan ajak kita menyanyikan sebuah lagu Natal, Hai Mari Berhimpun. Bulan Desember ini Tuhan, kami boleh merayakan hari Natal di tahun yang istimewa, di keadaan yang istimewa ini Tuhan, untuk mengajari setiap kami selalu mengucap syukur. Kami percaya Tuhan buat anugerah-Mu besar untuk hidup setiap kami, dan kami percaya buat penyertaan-Mu atas setiap anak-anak-Mu yang saat ini mereka berada. Tuhan, Kau yang berikan anugerah, berkat yang terbaik, pengorbanan-Mu Tuhan di dalam hidup mereka, yang pada bulan ini nanti kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Biar hari Natal ini menjadi hari Natal yang istimewa nantinya Tuhan dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Bila sebentar lagi Tuhan anak-anak-Mu akan mendengarkan sharing firman-Mu, kiranya Engkau berkati, buka hati dan telinga mereka Tuhan. Biar sharing firman-Mu ini menjadi rema buat hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di devotion pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama pagi hari ini mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan buat kalian, mendengarkan firman Tuhan. Semoga kalian di rumah tetap sehat, tetap semangat untuk menjalankan PAS. Nah, yuk, sebelum kita mulai firman Tuhan, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, marilah kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan yang terambil dari Matius 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, dikatakan bahwa karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, untuk melandasi firman kali ini saya ambilkan dari bacaan Alkitab juga, masih di Matius 5 juga, karena Matius 5 ayat yang ke-43 sampai 44. Bisa dibuka. Dan Matius 5 ayat yang ke-43 sampai 44. Nah, saya bacakan. Matius 5 ayat yang ke-43 kata bahwa kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44 ditekankan lagi bahwa tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah
bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat ini sangat luar biasa juga. Karena kenapa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat ataupun berteman, bersosialisasi, pasti kita seringkali ada bentrokan, kita seringkali memiliki musuh, kita seringkali berbeda pendapat. Mungkin kita musuhan antar teman, musuhan entah dengan siapa. Nah, dalam Matius 43 sampai 44 berkata bahwa kita tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi kita harus mengasihi juga, kita berdoa juga buat orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang yang bermusuhan dengan kita. Saya rasa untuk melakukan hal tersebut pasti kita mengalami kendala. Kenapa? Orang bermusuhan, orang benci kok suruh mendoakan, suruh mengasihi, sulit sekali. Nah, tapi di Matius 5 ayat 43 sampai 44 berkata seperti itu. Kita tidak boleh hanya mengasihi orang yang mengasihi dengan diri kita, tapi juga musuh kita, orang yang menganiaya kita, kita juga harus mengasihi mereka. Kita juga harus mendoakan mereka. Nah, kalau kita bicara kemanusiaan atau hal manusiawi yang ada di kita, itu sulit. Itu benar-benar sulit banget. Tapi jika roh Allah ada di dalam kita, Tuhan bersama-sama dengan kita, itu pasti bisa. Pasti bisa. Nah, di dalam Alkitab juga berkata bahwa jika kamu mengasihi orang-orang yang hanya mengasihi kamu, jika kamu mengasihi orang-orang yang cinta dengan kamu, ya apa bedanya kamu dengan mereka? Sama aja. Mereka juga melakukan hal yang sama. Nah, yang membuat kita beda sebagai orang Kristen, yang membuat kita beda karena roh Allah ada dalam hidup kita adalah ya kita berani, kita mau untuk mengasihi orang yang menganiaya kita, orang yang mungkin membenci kita, orang yang mungkin berseberangan dengan kita. Itulah perbedaan kita. Perbedaan ada dalam kasih. Kita mengasihi semuanya, kita mengasihi siapapun tanpa memandang itu apakah itu orang itu mengasihi kita atau tidak. Nah, jadi untuk pagi hari ini marilah kita belajar untuk mengasihi sesama kita. Oke, setelah mengasihi sesama kita belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain dan mengasihi mereka. Sulit. Kita harus belajar. Kita harus melalui step-step yang ada. Apakah hal tersebut langsung bisa terwujud? Kita tiba-tiba langsung mengasihi musuh kita? Mungkin tidak. Cobalah untuk mengampuni mereka. Cobalah untuk menaruh kasih terhadap mereka. Cobalah untuk melakukan atau melupakan hal-hal buruk yang mungkin mereka pernah lakukan terhadap kita. Itu caranya. Karena kenapa? Tadi dikatakan di ayat hafalan kita yang terambil dari Matius 5 ayat ke-48, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna yang dimaksud itu bukan ya kita seperti Tuhan, kita seperti Allah, enggak. Sempurna yang dimaksud adalah ya kita mau mengasihi mungkin orang yang berbuat salah pada kita. Kita mau mengasihi sesama kita tanpa mengharapkan apapun. Entah itu musuh kita, entah itu teman kita, entah itu sahabat kita, entah itu orang bersama kita. Kita diminta untuk mengasihi. Agar perbuatan yang kita lakukan, perbuatan yang kita kerjakan itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Dia tidak pernah membeda-bedakan, dia tidak pernah memilih-milih siapa yang dikasihinya. Semua dikasihinya. Semua orang yang berbuat baik pada dia, semua orang yang memusuhi dia pun dia mengasihinya. Dia rela mati berkorban di kayu salib. Untuk siapa? Apakah untuk orang yang dikasihinya atau orang yang mengasihi dia? Bukan. Dia melakukan adalah untuk semua orang.
semua orang, baik itu yang membenci dia, baik itu yang mengasihi dia, dia rela mati buat mereka karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Bukan cuma untuk 1-2 orang, tapi mengasihi semua orang. Marilah pagi hari ini kita belajar, yuk mari-mari, saya juga belajar, masih belajar untuk tahap seperti ini, bisa mengasihi orang, bisa mengampuni orang, bisa mengasihi musuh, mendoakan. Nah, saya juga terus belajar. Mari pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk melakukan hal tersebut. Nah, karena nanti ketika kita mengasihi orang, ketika kita sudah bisa mengasihi musuh kita, mendoakan musuh kita, mendoakan orang yang menganiaya kita, pasti berkat itu akan tercurah buat kita. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Semoga juga PAS hari ini lancar, nilainya juga bagus-bagus semua. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu, biar Engkau yang mengasihi kami, Engkau juga mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang di sekitar kami Tuhan. Entah itu sahabat kami, entah itu orang yang berbuat baik terhadap kami, entah itu musuh kami, entah orang itu yang menganiaya kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengasihi mereka dalam apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau berkati PS yang ada, Engkau berkati jaringan yang ada, biar Engkau berkati juga buat anak-anak yang di rumah sedang PS. Engkau berkati, Engkau jaga kesehatan mereka Tuhan. Engkau juga lancarkan semuanya Tuhan. Engkau juga berkati buat orang tua mereka Tuhan, dan biarlah berkat terbaik turun atas kami dan keluarga kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat hari yang indah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus, amin.